Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostianti dari kelas B dengan NIM 202405010242. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Akad Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik atau IMDT. Nah, pada slide pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang IMDT atau Akad Ijarah Al-Muntahiyah bi At-Tanwalik atau IMDT. Muncul sebagai solusi pembiayaan syariah yang memungkinkan masyarakat memiliki aset tanpa riba. Akad ini menggabungkan konsep sewa-menyewa dan pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. IMDT dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang adil, transparan, dan memenuhi prinsip-prinsip Islam, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, pada slide kedua di sini saya akan membahas tentang pengertian akad IMDT. IMDT atau Ijarah Al-Muntahiyah bi Tamlik adalah akad sewa menyewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Dalam IMDT, pemberi sewa menyewakan barang kepada penyewa, dan pada akhir masa sewa, penyewa dapat membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya pada slide ketiga yaitu dasar hukum akad IMDT. Ada 3 komponen dasar hukum akad IMDT, yaitu yang pertama Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 233 dan surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga ijma ulama, kesepakatan ulama tentang kebolehan akad ijarah dan jual belian. Dan yang terakhir atau yang keempat Fatwa DSN MUI Fatwa nomor 27 DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang Ijarah Al-Muntahiyah bi Tamlik. Rukun Ijarah Al-Muntahiyah bi Tamlik yang pertama itu ada pihak yang berakad atau mujir dan mustajir. Yang kedua objek sewa atau maj'ur. Yang ketiga harga sewa atau ujrah. Dan yang terakhir ada sikhat, ijab, dan kabul. Syarat Ijarah Al-Muntahiyah bi Tamlik. Yang pertama objek sewa halal dan bermanfaat. Yang kedua itu ada harga sewa jelas. Dan yang ketiga jangka waktu disepakati. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang mekanisme akad IMDT. Yang pertama, lembaga keuangan memberi aset yang dibutuhkan nasabah. Yang kedua itu ada aset disewakan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga ada nasabah membayar sewa secara berkala. Dan yang terakhir itu ada di akhir masa sewa, aset berpindah kepemilikan kepada nasabah melalui jual beli atau hibah. Tujuan akad IMDT yang pertama itu memfasilitasi masyarakat untuk memiliki aset secara syariah. Yang kedua menghindari praktik riba dalam pembiayaannya. Yang ketiga meningkatkan akses terhadap pembiayaan modal produktif. Dan yang terakhir mendukung kegiatan ekonomi berbasis keadilan. Baik, kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik atau IMDT merupakan salah satu inovasi dalam keuangan syariah yang menggabungkan prinsip sewa atau ijarah dengan pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Akad ini memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan syariah karena menghindari unsur riba dan ketidakjelasan. Melalui IMDT, masyarakat dapat memperoleh aset secara bertahap dan halal, sementara lembaga keuangan syariah mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa tersebut. Dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI, IMDT menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berbasis keadilan dan berkelanjutan. Baik, itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.